Baik, karena ibunya dari jauh, dari Bali, saya ingin tahu harapan orang tua dari anak autis. Orang Bali ya, di Jakarta. Silakan Bu, ungkapan seorang ibu tentang harapan ini. Ya, supaya kita dengar dari segala macam stakeholder, dari segala macam unsur gitu harapannya. Silakan. Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu semua. Saya Dewi, saya seorang ibu dengan anak remaja penyandang autis. Anak saya sekarang 19 tahun. Mungkin seperti orang tua penyandang disabilitas yang lain, cukup panjang perjalanan kami dari mulai terdiagnosa sebagai penyandang autis sampai sekarang di usia 19 tahun. Sama mungkin seperti Ibu Windy tentang sekolah, jadi salah satu masalah yang masalah yang penuh emosi di sana karena ditolak sana sini. Anak saya sekolah sebelum ada di peraturan pemerintah tentang sekolah inklusi. Jadi penolakan juga kami rasakan. Belum lihat anaknya udah ditolak duluan. Itu sih Pak, pasti ya. Berbagai macam disabilitas itu pasti juga ada jadi cara untuk menolak begitu. Sekarang saya dan teman-teman bergabung dalam satu yayasan yang bernama I'm Star. Kami mencoba memberdayakan anak-anak kami. Kebetulan anak-anak kami punya talenta di bidang musik. Jadi anak autis punya masalah di sosialisasi, di komunikasi, di minat yang terbatas. Kami coba mendobrak itu. Kami mencoba mencari jalan bagaimana mereka bisa bersosialisasi, bagaimana mereka bisa berkomunikasi meskipun dengan cara mereka sendiri begitu. Jadi lewat musik sedikit banyak kami bisa membuktikan bahwa stigma tentang autis yang sulit berkomunikasi itu bisa terpatahkan. Anak-anak kelihatan sangat menikmati bergabung satu sama lain meskipun dalam grup yang kecil. Jadi mereka berempat, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Sekarang cukup sering tampil di beberapa daerah, di beberapa acara grup band ini dengan nama I'm Star. Sampai akhirnya kami bertemu dengan seorang produser film karena kami ingin sekali mensosialisasikan tentang remaja-remaja autis ini bahwa mereka bisa berbuat sesuatu. Kami ingin mulai membangun masa depan buat mereka. Bagaimana mereka bekerja nantinya itu sama sekali tidak terpikirkan dari kecil karena untuk berbicara aja susah. Kadang-kadang obsesi mereka yang terlalu tinggi, gaya mereka yang aneh untuk orang lain itu yang sulit untuk banyak orang terima gitu. Lewat film ini kami mencoba mensosialisasikan tentang remaja-remaja autis, bagaimana mereka menghadapi penolakan di sana sini dari teman, dari guru, dari lingkungan, tapi mereka bisa membuktikan diri bahwa mereka bisa berbuat sesuatu. Jadi film ini sudah diputar beberapa kali di bioskop juga, cuman ya tetap aja Pak, film tentang penyandang disabilitas masih kurang peminat. Jadi kami tetap mencoba bagaimana supaya masyarakat lebih banyak mau mengerti, mau menerima remaja-remaja penyandang autis ini. Baik Bu, terima kasih Bu. Kebetulan anak saya yang sulung juga autis Bu, sudah kuliah pintar komputer. Jadi ada caranya.
Jadi sehingga kalau saya ngomong begini, bukan hanya dorongan dari kita sendiri, tetapi keluarga juga. Mendidik anak autis itu saya cukup tahu. 18 tahun terapi tetap, nggak bisa pindah-pindah terapis, tapi puji Tuhan sekarang dia sudah kuliah dan jago komputer. Jadi bagi orang tua, bagi teman-teman yang memiliki hal ini, kerjasama antara orang tua dan anak itu penting. Yang mirisnya adalah di daerah-daerah lain, saya juga punya data bahwa anak itu yang mempunyai keterbatasan, orang tuanya malu, dipasung, dikurung di kamar, dipukulin, ditempelin. Nah ini yang kami mau perjuangkan ibu-ibu, bukan perjuangkan yang udah jago-jago di depan ini, enggak. Mereka udah jago. Cuma mereka mau merangsang kita semua supaya melihat ya ke Indonesia sana gitu, yang lebih luas. Seperti yang ibu mau, ibu udah jalan kemana-mana, kan harapannya untuk Indonesia kan Bu. Nah itu yang kami perjuangkan, yang kami mau bahas saat ini gitu. Sehingga kami lebih banyak ingin bicara bagaimana sih kondisinya supaya Indonesia secara keseluruhan anak-anak atau penyandang disabilitas ini bisa terjamin masa depannya. Artinya terjamin minimal kalau saya didik ada saya yang autis, saya tidak mencari dia untuk menjadi kaya. Tetapi bagaimana dia bisa mandiri ketika saya mati, maaf, saya pakai kata itu, ketika saya meninggal dipanggil Tuhan, dia bisa makan, bisa cari uang, dia bisa hidup, dia bisa minimal itu aja. Saya tidak punya harapan yang tinggi-tinggi gitu. Nah ini yang kita mau lihat ke daerah. Saya sama kawan-kawan Pak, nanti Bapak ikut menjawab Pak. Kami lagi berjuang untuk ke situ juga, karena kebetulan ICT ini membuka peluang banyak sekali. Nah sebelum ke Pak Indar, saya ke Pak Profesor dulu untuk menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mengenai severe dan apa tadi yang ringan, itu di dalam perhitungan statistik memang diperlukan satu definisi operasional yang jelas. Jadi disabilitas disebut ringan jika yang bersangkutan masih mampu untuk mengurus dirinya sendiri. Tapi jika dia untuk mengurus dirinya sendiri sudah membutuhkan bantuan, maka itu sudah ke tingkat yang lebih kompleks. Yang berat itu dianggap selain tidak bisa mengurus dirinya sendiri, itu juga multiple disability, tidak hanya satu. Jadi itu kriterianya Pak. Tetapi lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, seperti autisme itu sekarang disebut sebagai spektrum autisme. Kenapa disebut sebagai spektrum autisme? Karena spektrumnya besar. Ya. Dan gejalanya itu ada yang memang mempunyai gejala sulit sekali untuk bersosialisasi, jadi hidup dalam dunianya sendiri. Yang sangat ekstrim itu ada seperti itu, tetapi ada yang mild, yang Asperger dan sebagainya, yang sebetulnya mempunyai kombinasi antara kejeniusan dan kehendayaannya, keterbatasan. Dan banyak di antara mereka kalau dididik dengan baik adalah orang-orang sukses. Persoalannya lagi-lagi mengapa mereka tidak diberi kesempatan untuk sekolah, karena yang dilihat hanya masalahnya doang, hanya ketidakmampuannya itu saja. Padahal autisme dengan tingkat yang paling parah pun saya melihat di beberapa tempat itu dilatih dan bisa bagus, bahkan dengan musik salah satunya, menunjukkan bahwa mereka adalah trainable. Nah di dalam konvensi Bapak Ibu sekalian, konvensi tentang hak-hak orang yang mengalami disabilitas dikatakan pemerintah harus mengembangkan policy inklusi. Tetapi yang dikembangkan di Indonesia mengembangkan model sekolah inklusi. Ini beda besar. Kalau yang dikembangkan model, itu maka sedikit sekali yang didorong dan dikasih stimulan bertumpah uang. Artinya apa? Sekolah-sekolah berebutan untuk menjadi sekolah inklusi bukan dengan tujuan untuk mengampu kepentingan anak dengan disabilitas,
tetapi untuk mendapatkan uang tertentu jumlahnya cukup banyak untuk memperbaiki infrastruktur. Nah, ini salah besar. Dan kesalahan berikutnya adalah sekolah-sekolah inklusi mempunyai hak untuk mempekerjakan seorang guru dengan pendidikan khusus. Tetapi guru dengan pendidikan khusus di sekolah reguler tidak mendapatkan jenjang karir, tidak mendapatkan fungsional, support fungsional. Akhirnya apa? Guru-guru ini putus asa kalau mengajar di sekolah reguler. Sampai hari ini saya belum mendengar ada perubahan. Nah, ini aneh tapi nyata ya. Di dunia aneh tapi nyata Indonesia ini, marilah kita lagi-lagi menekankan, mari kita melihat pada kemampuan anak, pada potensi anak yang bisa berkembang. Tetapi tentunya dengan strategi yang khusus. Mendidik anak berkebutuhan khusus dengan strategi reguler omong kosong. Strateginya khusus, tetapi menurut teman-teman, strategi khusus itu hanya 3. Lakukanlah modifikasi. Kalau memang persoalannya adalah ruang, modifikasi ruang. Kalau persoalannya gaya mengajar, modifikasi gaya mengajarnya. Lakukan inovasi. Kalau ada kekurangan sesuatu, pikirkan cara yang kreatif untuk mengadres persoalan yang dihadapi. Jangan berhenti. Penyesuaian memang penting, tetapi biasanya itu selalu ada 1001 alasan untuk tidak melakukan penyesuaian itu. Apalagi kalau persoalannya adalah menyangkut cost, nanti tambah cost ini, tambah cost itu. Padahal sebetulnya cost itu tidak pernah menjadi kendala. Dan ketiga tentunya ada satu secara teknis, apa satunya lagi ya Dimas? Ini mimik, saya tuh mimik. Tapi yang jelas begini, kalau kita menginginkan bahwa seluruh masyarakat kita memberikan kontribusi yang konstruktif terhadap pembangunan, maka harus ada komitmen bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk belajar dan bekerja. Kalau tidak, negara ini bunuh diri. Karena rakyat, jadi kalau statistik kami dari UI, kita menghitung ulang dari sensus 2010 dan dari Riskesdas 2007, yang mengalami disabilitas itu sekitar 11 sampai 14%. Itu artinya 20 juta lebih masyarakat Indonesia yang mengalami hedaya, berat maupun ringan. Tetapi mereka tidak mendapat kesempatan bukan karena tidak mampu, tetapi karena sikap orang di sekitarnya dan sikap otoritas yang tidak memberikan mereka kesempatan. Moga-moga tidak ada lagi seperti itu. Indonesia membutuhkan kontribusi setiap orang. Bahkan yang paling terkendala pun, saya melihat di Jepang, diberi kesempatan untuk bekerja dan mendapat upah sehingga dia bisa membiayai asuransi kesehatannya sendiri. Tetapi dihargai. Terima kasih. Baik, pertanyaan Ade tadi nanti dijawab juga karena ada Pak Indar nih. Sebelum ke teman-teman, ke Pak Indar dulu, ada beberapa pertanyaan, Bapak bisa rangkum sih sebenarnya jadi satu. Tambahin dikit aja. Soal upaya dari swasta. Ya. Baik, terima kasih Pak Valen. Jadi keterlibatan swasta, private ataupun semua ini barangkali buat bapak, ibu-ibu, adik-adik semua dari sisi Indosat sendiri sebenarnya juga masih belajar begitu ya, belajar untuk memahami dan juga belajar untuk bisa membantu peran sebenarnya lebih ke arah peran apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan. Mungkin nggak usah cerita ini, tapi ini kenyataan aja apa yang kita lakukan, apa yang kita bisa lakukan. Pengen melakukannya banyak sih,
Jadi keterlibatan kita dengan komunitas Kartunet nih, Mas Dimas, Mas Riko, Mas Irfan, itu adalah sebenarnya memberi, bukan memberi ini ya, bukan memberi apa ya, bukan memberi uang, bukan memberi sumbangan, iya, bukan memberi, tapi memberi kail. Jadi apa yang kita lakukan, yang Indosat lakukan dalam konteks ini adalah sebenarnya memberi kepercayaan, trustnya apa bentuknya? Bukan coba-coba, bukan. Ini udah ada, nanti dilihat aja. Ada websitenya Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Indonesia, namanya ATSI, singkatnya ATSI. Kalau penyelenggara telekomunikasi Indonesia sudah memberikan kepercayaan kepada teman-teman Kartunet, itu artinya apa? Itu komunitas yang paling tinggi kalau itu. ATSI itu komunitas yang paling tinggi di Indonesia untuk urusan TIK, begitu, paling gede. Triliunan itu bisnisnya, revenue-nya triliunan, lebih dari 100 triliun. Dia sudah memberikan kepercayaan kepada rekan-rekan komunitas Kartunet, dan komunitas Kartunet ini Mas Dimas, Mas Riko sudah mendeliver, ya, bukan gratis loh, ya, itu dibayar asli. Itu bayar asli, 2 minggu dikerjain sampai 1 bulan, itu asli, ya, dikejar-kejar juga kan, bukannya didiemin, enggak, dikejar-kejar, ini diganti dong, itu diganti, dibayar, dideliver. Itu artinya apa? Semua kunci-kunci, ya, di teknologi informasi di Indonesia itu terbuka buat kawan-kawan ini semua. Jadi kami membuka kunci-kuncinya saja. Jadi kami berperan untuk memfasilitasi, untuk membuka kunci-kunci ini. Selebihnya kembali kepada kawan-kawan di Kartunet. Hari ini sudah berapa hari ya di JCC itu. Di JCC juga kami juga memfasilitasi untuk rekan-rekan Kartunet memiliki atau mempunyai apa istilahnya, corner lah ya gitu ya. Corner untuk bisa kawan-kawan ini mereview gadget-gadget smartphone yang ada di Indonesia ya, untuk dilihat apakah dia friendly gitu. Terutama ini untuk kawan-kawan yang punya apa namanya kendala untuk melihat. Jadi apakah friendly atau tidak gitu. Jadi teman-teman ini hari ini kalau nggak salah sama besok dikasih stage, dikasih waktu 30 menit stage untuk share apa hasil reviewnya di pameran itu. Pameran itu adalah pameran juga yang diselenggarakan oleh Asosiasi Telekomunikasi Indonesia, ATSI. Jadi ini adalah kesempatan-kesempatan yang kita buka, kunci-kuncinya dibuka. Berikutnya teman-teman punya niat untuk tadi semua gadget atau handset atau handphone yang ada di Indonesia itu disable, apa istilahnya ya, sudah friendly gitu ya. Sudah friendly, saya kira itu satu step lagi lebih dekat. Jadi tinggal bikin aja aturan sertifikasi oleh Pak Dirjen juga sudah dikomunikasikan, sehingga ini ya ini menjadi realitas. Tapi ini journey bukan besok selesai, saya nggak jamin besok selesai gitu ya. Sama kayak bikin website, bukan seminggu 2 minggu, tapi bisa selesai sekarang dan bisa dinikmati. Ini bukan bohong-bohongan. Silakan kunjungi www.atsi.org.id. Itu asli buatan teman-teman Kartunet ini. Jadi bentuk itulah yang barangkali yang kita bisa lakukan. Jadi bukan sifatnya bukan charity. Terus kemudian juga di Rut Indosat Pak Alex Rusli juga ini juga bukan charity. Sudah menantang teman-teman ini bukan cuma komunitas, tapi mau dibilangnya disuruh aja ya, biar gampang, disuruh bikin perusahaan. Jadi bukan bikin komunitas, tapi komunitasnya dikembangkan jadi perusahaan. Jadi benar-benar perusahaan yang bisa tadi menerima semua. Jadi bukan minta-minta, tapi benar-benar berkreasi. Kreasinya itu dihargai dan dinilai dan memiliki nilai ekonomis. Dan itu saya kira bola salju yang tidak akan pernah berhenti. Terima kasih. Selamat buat teman-teman. Baik, ini salah satu contoh. Beri tepuk tangan lagi buat Indosat
Saya mohon sekali lagi, karena ini sudah terbukti dan saya memang melihat langsung hasilnya dan sudah ada. Mudah-mudahan yang lainnya akan mengikuti jejaknya. Jadi setidaknya masih terbuka jalan lebar. Yang penting kita menjalin komunikasi. Kadang-kadang saya melihat bahwa ada yayasan atau komunitas yang lain itu merasa tersaingi gitu loh. Itu yang saya sesali gitu. Padahal kita sebenarnya bisa bekerja sama. Kalau kurang tahu tanya, tukar pikiran gitu. Ini kita bukan kompetisi sebenarnya. Yang kasihannya karena kompetisi itu Pak nggak maju-maju. Yang saya lihat Pak, karena saya terjun di soal-soal begini udah terlalu lama Pak. Yang sana maunya ini bilang jangan ajak yang ini gitu. Jadi makanya saya bilang buat mereka, kalian kalau di stage, saya nggak mau ngomong kalian tentang kalian punya komunitas. Kalian di stage, kalian harus ngomong soal Indonesianya. Setelah turun mau ngomong soal pribadi tentang komunitas, monggo. Tapi kalau di stage ngomong Indonesianya. Karena ini cita-cita besar. Serius, saya yakin YPAC manapun dengan YPAC bersaing dalam soal program kerja. Saya bingung tuh, yang dikejar apa sih sebenarnya? Padahal kalau saling mengisi, luar biasa powerfulnya. Percaya nggak? Saya sudah bisa membuktikan itu. Saya ini ngumpulin mereka nih gak gampang loh ini, datang ke sini dengan Pak Indar. Ini kita nih sama-sama saling pengertian gitu. Nah oleh karena itu saya jamin kalau Bapak-Bapak, sekali lagi buat adik, saya jawab wakilin mereka. Karena saya juga di belakang mereka, penasihat-penasihat mereka juga. Saya selalu menggiring itu bahwa jangan bersaing. Kalau kita bersama, itu sapu lidi, kalau sapu kotoran cuma satu sapu lidi doang, kagak bersih. Kalau jadiin satu, luar biasa cepet bersihnya. Itu mudah aja sebenarnya. Jadi kalau udah mulai dengan egosentris, bahwa saya adalah yayasan yang terbaik, saya adalah komunitas yang terbaik, saya harus bersaing karena sana lebih maju, buang itu. Mulai sekarang kita buang. Kita bentuk kerjasama. Kurang pengetahuan, tanya. Karena kadang-kadang rasa minder ini tuh bikin orang tuh jadi gimana ya? Jadi cemburu. Gitu. Padahal itu salah besar. Kalau kurang tahu, tanya. Jangan terus bikin aksi gitu loh. Apalagi gosip gitu. Ini nggak benar. Udah gosip suka main internet lagi, pasang di status, celaka lagi. Itu kira-kira. Jadi Bapak Ibu, saya sebenarnya memang punya porsi bicara. Pak Indar udah bilang kamu udah banyak bicara di mana-mana, kamu nggak usah ngomong. Tetapi itu yang saya hadapi. Nanti setelah ini kita bisa sharing karena udah hampir jam makan, bisa sharing bersama. Ada GNOTA juga buka stand di sana, ada program kerjanya juga. Ada Pak Indar, ada saya, yang lain-lain juga, kita bisa sharing. Tetapi saya kasih kesempatan 2 penanya terakhir sebelum kita masuk ke Isoma. Karena sudah dekat jam, udah lewat jam sholat. Silakan 2 penanya, Ibu 1, Bapak 1. Silakan. Oh boleh, tanggapan ya, bukan tanya baru ya. Ya. Jadi Ibu 1, Bapak 1. Selamat siang, nama saya Aji. Saya mau memberi contoh pengalaman saya mengajar. Saya tuh mengajar tunarungu, khusus komputer. Kalau sama tunarungu tuh bisa lebih paham. Kalau normal ngajar tunarungu tuh suka nggak paham. Jadi maksudnya adalah tadi kan masalah inklusi banyak ditolak karena guru-gurunya nggak ngerti. Maksud di sini adalah biarkan teman-teman disabilitas itu mengajar yang disabilitas yang untuk anak-anak ini. Jadi misalnya kayak Aji sama Nisa ini kan tuli, dia mengajar menjadi shadow teacher buat anak-anak tuli. Itu kan sudah terselesaikan. Mungkin nanti teman-teman yang tunet mengajar yang tunet itu bagaimana caranya, kan mereka yang tahu gitu loh, bukan
Jadi nggak harus orang dengar terus yang melakukan gitu. Jadi bisa bikin lapangan kerja baru untuk teman-teman disabilitas. Maksudnya kayak gitu, Pak. Masukannya berarti ya? Masukannya. Oke, kita terima. Terima kasih. Mari Ibu, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marwa Umar, kebetulan dari KOANI, Kongres Wanita Indonesia. Yang saya ingin tanyakan adalah sebagai contoh dari Indosat ya, begitu memperhatikan hal ini sampai bisa kita hadir semua di sini. Ini satu prestasi yang bagus sekali. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah sejauh mana pemerintah dalam hal ini berpartisipasi dalam menangani semua ini. Apakah dari segi fasilitasnya, baik berupa gedung untuk bersatu di situ maupun di dalam fasilitas sepertinya kursi roda lah dan lain sebagainya. Apakah itu sudah pemerintah memperhatikan? Terima kasih. Bapak yang tadi belakang, 2 aja ya, soalnya udah jam sholat, terus udah. Yang mana? Sesi 1 punya Bapak kurang 1 mengenai bagaimana menjadi contoh itu. Oh itu pihak teknis Pak, teknis itu nanti gampang. Silakan Pak. Kalau teknis nanti ada yang gaptek, ada super gaptek, ada yang paling gaptek. Gitu. Jadi kita yang teknis kita bahas nanti ini aja. Silakan Pak. Selamat siang, terima kasih. Nama saya Gede. Saya salah satu orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu autism. Mungkin tadi istri saya udah menyampaikan bahwa saat ini anak saya Abi kebetulan ada di pojok sana itu yang lagi asik dengan gadgetnya. Pertanyaan saya untuk saudara saya Habibi. Ya, saya tertarik dengan kemampuan Anda. Mudah-mudahan Abi yang saya ajak ke sini bisa mengikuti jejak Anda, bahkan menjadi suatu tim. Ya. Karena saya tahu anak saya sangat-sangat jago di bidang komputer, bahkan kemarin di kampusnya dia menjadi juara typing master dengan prestasi akurasinya 99%. Luar biasa. Ya, jadi waduh. Itu anaknya ada di pojok tuh yang baju merah, asik sekali. Wah, luar biasa. Jadi saya berdiri di sini, berani sekarang berhadapan di sini karena saya melihat tema dari seminar ini dan dialog ini adalah mengenai peluang dan peranan. Mudah-mudahan tadi Bapak MC juga saya merasa tertarik karena beliau juga mempunyai anak seperti ini. Kalau nggak salah saya simak tadi Pak ya. Jadi betul sekali. Saya perlu banyak sharing dengan Bapak saya ini satu. Oh. Karena mudah-mudahan seperti yang tadi Ibu terakhir Bu dari KOANI, pemerintah kita mau mengakui anak-anak kami ini. Karena di bulan April kemarin Bu Ani Yudhoyono dengan I'm Star Band berjoget di istana dan beliau kaget bahwa loh kok anak-anak autis ini bisa menyanyi, karena beliau tahu bahwa kita yang normal begini aja untuk main band belum tentu bisa. Dan ini semua teman-temannya Abi, 2 penyandang autis, 1 di Down syndrome ya, dan sudah otaknya dibongkar segala macam, dan dia vokalis kita. Dan di samping itu juga kita punya produk satu lagi, film I'm Star, yang seperti tadi istri saya bilang, mudah-mudahan ini ada kerjasama dengan yang namanya Indosat, karena ini sifatnya komunikasi, mungkin bisa lanjut dikomunikasikan kepada yang Bapak bilang MC tadi ke seluruh Indonesia. Terima kasih, mudah-mudahan kita tetap semangat. Mas Ya, Siang. baik, terima kasih. Ibu-ibu, kami selalu punya komunitas itu saling kasih informasi gitu. Jadi kalau ibu yang Bapak mau buat film kan Pak, sudah ada, tinggal diedarin kan, ya tinggal tanya sama kami aja, karena kami punya link tuh banyak gitu. Jadi jangan sampai nanti Indosat dibebani gitu. Kita bikin Indosat
kemudian dibebanin semua ke sini, bisa repot. Saya bisa kasih Bapak jalan lain. Ada, tadi saya lihat ada dari Pustekom, masih ada? Itu pusat teknologi komunikasi pendidikan itu punya film aci, Pak. Baru di launching dan sukses gitu. Dan mereka bisa jalankan itu kemana-mana justru. Kalau mau manfaatin, saya kenalin Pak. Contoh, satu contoh aja. Artinya saya punya Bapak Ibu yang pengen tahu, tak kasih linknya gitu. Begitupun saya kalau pengen tahu, kurang tahu, saya bisa tanya Pak Profesor kan? Boleh kan Pak? Begitu juga. Itu yang saya bilang keterbukaan kita kalau bersatu, apapun kita bisa selesaikan. Ibu, saya tidak mau lempar pertanyaan Ibu kemana-mana Bu, karena ini masa pilpres. Harapannya ke depannya itu baik aja Bu. Yang kemarin ini memang saya nggak tahu nilainya apa, nilainya 5, rapotnya 5, 4, 3, saya nggak tahu. Tetapi kita positive thinking aja deh, ke depan pasti baik. Kekurangannya banyak Bu. Kalau saya gambarin satu persatu, saya selalu pakai data. Data adalah fakta. Saya suka research jadi bisa tunjukin. Saya kasih nilai yang kemarin tuh 6 aja deh Bu. Mudah-mudahan besok bisa 8. Mudah-mudahan kita doain aja. Jadi saya nggak lempar lagi Bu ya. Nanti kalau miring-miring jawabnya kampanye lagi. Oke, saya sudahin saja. Bapak Ibu sudah jamnya. Kita harus ibadah. Ya ibadah juga kebutuhan fisik juga. Nanti manfaatin waktu untuk bisa sharing pendapat dengan adik-adik ini gitu loh. Tetapi sebelum kita turun, kita menutup, ya tentu saja harapan dari Bapak untuk Habibie untuk memberikan sekali lagi dengan keterbatasan dia ini, dia sudah bisa menghidupi diri sendiri bahkan orang tuanya. Bisa coba dilihat, jangan lihat fisiknya, tapi kemampuannya. Oleh karena itu statement terakhir saya serahkan ke Habibie, sekalian saya akan menutupnya. Mari. Udah pakai telepon. Ya, okay. Ya, jadi untuk Pak Mas tolong dikerasin Mas. ya, itu jadi silakan Pak kalau memang mau ke rumah saya, ada kartu namanya, bisa hubungi. Saya terbuka rumah saya buat siapapun, kalau mau belajar, mau sharing. Saya emang sengaja, karena pasti setiap orang punya ilmunya masing-masing, saya juga pasti bisa belajar dari anaknya Bapak, seperti itu. Ya, tepuk tangan lagi saya buat Habibie. Rumahnya dia itu dia buka. Siapa aja datang belajar, tapi kadang-kadang kan dia juga ingin tidur, istirahat. Tentu saya kita ngerti lah. Tapi dia ngajarnya gratis. Saya sama teman-teman ini kalau saya mau marahin mereka di Facebook, tanya aja, saya marah-marahin aja kalau mereka salah. Gitu. Saya anggap mereka seperti saya pribadi gitu. Jangan anggap mereka ini orang spesial dan mereka sama sama kita, punya hak dan kewajiban yang sama yang diamanatkan oleh undang-undang. Saya nggak mau panjang lebar, nggak mau kampanye, takut salah lidah karena sudah tahun-tahun politik. Saya sudahi saja. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Manfaatin waktu saat isoma berdiskusi satu dengan yang lain. Mudah-mudahan ini bisa saling berkolaborasi ya untuk kebaikan ke depan. Kalau Bapak di Bali, kasih aja kontak ke saya. Segera kami bikin di Bali Pak. Saya janji sama Bapak. Segera saya bikin di Bali. Nanti yang lainnya tinggal ngomong gitu. Jadi kalau kita saling isi informasi aja. Oke, sekian dan terima kasih Bapak Ibu, adik-adik tercinta. Terima kasih atas waktu dan kesempatan waktu. Waduh, ini weekend ini sebenarnya harus sama keluarga gitu. Saya tahu ini pengorbanannya luar biasa. Adik-adik weekend biasanya jalan sama pacar, tapi luar biasa mau datang ke sini. Pengorbanan adik-adik sungguh luar biasa. Kita yang di sini tepuk tangan dong buat mereka. Ayo. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya. Matiin. Mbak matiin ini, telepon. Matiin telepon.
Sini aja deh. Make. Cik. Tanpa kabel, Cik. Tes. Cik. Hello, cik. Set.
tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melatih. Oh, hanya bunga bakung tumbuh di halaman. Memang semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Wow, wow. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Wow, wow. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita ada di sini.
sadari dia telah pergi, tinggalkan diriku. Adakah semua akan terulang, kisah cintaku yang seperti dulu? Hanya dirimu yang ku cinta dan ku kenang di dalam hatiku, takkan pernah hilang bayangan dirimu untuk selamanya. Mengapa terjadi kepada diriku? Aku tak percaya kau telah tiada. Haruskah ku pergi tinggalkan dunia agar aku dapat berjumpa denganmu? Di malam yang sesunyi ini aku sendiri, tiada yang menemani. Akhirnya kini ku sadari dia telah pergi, tinggalkan diriku. Adakah semua akan terulang, kisah cintaku yang seperti dulu? Hanya dirimu yang ku cinta dan ku kenang di dalam hatiku, takkan pernah hilang bayangan dirimu untuk selamanya. Mengapa terjadi kepada diriku? Aku tak percaya kau telah tiada. Haruskah ku pergi tinggalkan dunia agar aku dapat berjumpa denganmu? Dalam benakku lama tertanam sejuta bayangan dirimu.
apa yang telah kau berikan. Waktu berjalan lambat mengiring dalam penghentian takdir hidupku. Segalanya lurus, mata tertutup, hanya bersandar pada bisa, sungguh tak bisa mengganti dirimu dengan dirinya. Coba untuk melawan petir yang terus ku kecap, meresap ke dalam relung sukmaku. Coba untuk singkirkan aroma nafas tubuhmu mengalir mengisi lanjut darahku. Semua tak sama, tak pernah sama. Apa yang ku sentuh, apa yang ku kecup, sehangat pelukmu, selembut belaimu. Tak ada satupun yang mampu menjadi sepertimu. Apalah arti hidupku ini dalam hidupku, jalannya lurus, lemah tak bertumpu, hanya bersandar pada dirimu. Tak bisa, sungguh tak bisa mengganti dirimu dengan dirinya. Coba untuk melawan getir yang terus ku kecap, merasap ke dalam relung sukmaku. Coba untuk singkirkan aroma nafas tubuhmu mengalir mengisi lanjut darahku. Semua tak sama, tak pernah sama. Apa yang ku sentuh, apa yang ku kecup, sehangat pelukmu, selembut belaimu. Tak ada satupun yang mampu menjadi sepertimu. Sebuah
rasa